Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua. Dan saya begitu juga hendaknya, alhamdulillah. Hari ini ya, alhamdulillah saya dapat menunaikan ibadah puasa nuswa saban ya. Mudah-mudahan esok dapat puasa lagi, amin. Para hadirin, malam hari ini kita tausiah atau berkisah atau ceramah ya, atau kurang lebih aja itu bahasa Banjar. Malam hari ini kita tausiah atau ceramah. Kalau bahasa Banjar berkisah. Bahasa saya ini apa nih? Tercampur we. Kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Banjar. Ya dimaklumi lah. Malam hari ini kita berkisah yang berjudul Cintaku Bertapuk Sebelah Tangan. Oke. Ini boleh diceritakan di dalam kitab. Ada seorang pemuda yang bernama Mamnun. Mamnun ini seorang pemuda pertama kali melihat seorang gadis yang bernama Laila. Mamnun ini baru pertama berpandangan bersama seorang Laila, langsung jatuh cinta. Biasanya tuh karena kata cinta. Tapi Mamnun ini bukan begitu. Baru pertama kali melihat seorang wanita, langsung jatuh cinta. Cinta pertama ini berat musuh. Laksana melukis di atas air, laksana melukis di atas batu. Walaupun batu itu tinggalam sampai ke dasar lautan, namun terdapat pasti ada tulisan. Nah ini cinta pertama berat musuh. Para hadirin rahimakumullah. Mamnun ini setelah jatuh cinta bersama Laila, makan tidak enak, tidur tidak enak, berusaha tidak enak, semuanya tidak enak. Karena hati jatuh cinta bersama seorang wanita yaitu Laila. Dan Laila ini tidak kenal sama Mamnun. Mamnun saja yang mencintai Laila. Cinta ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, aku cinta padamu. Ini mudah diatasi. Kalau bertemu cinta, kalau tidak bertemu mungkin tidak bisa lagi cinta. Yang tingkatan yang kedua, aku rindu padamu. Nah, rindu padamu ini obatnya adalah pil temui. Kalau bertamu mungkin hampir rindu. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, aku gila padamu. Nah, ini berat musuh nih. Kalau gila padamu itu obatnya pil temui dan pil kawini, selesai urusan. Nah, para hadirin jamaah rahimakumullah. Mamnun ini saudara, setelah jatuh cinta bersama gadis orang Laila, makan tidak enak, tidur tidak enak. Apabila hari itu malam, manusia sudah tidur semua. Di malam itu hari bersih,
terang bulan 14 berpegar bintang. Mamnun ini sudah turun bagamat di Banjar dari rumah, duduk di sudut rumah Basa Banjar, duduk di buncuk palatar, duduk taungut tangan kadago tanda hati bepandir. Nang apa? Nang dipandirakan Mamnun begini. Mamnun ini saudara mahayala di hati. Ujar Mamnun, seandainya aku nih tercapai cita-cita kawin lawan Laila, alangkah aku bahagianya. Seolah-olah dunia ini adalah milik kami berdua. Tapi Mamnun, andaikan aku tidak tercapai cita-cita, hidupku selalu hampa, tidak berguna. Lebih baik aku mati berkelang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Wah, Mamnun. Ringkas kisah boy Mamnun. Mima madang seseorang tuh bila sudah jatuh cinta baik itu. Ujar pepatah, bila sudah cinta malakat, teh kucing asas coklat. Ujar almarhum guru kita dari Sekongkol. Baca Bu. Bila cinta sudah malakat, boy, teh kucing asas coklat. Betul? Lu rasakan. Ujar guru kita di Sakumpul ini mendengar malaikat sidin. Bila cinta sudah bersatu aja sidin, banyak ketiak rasa madu. Betul? Betul, Bu. Nah. Mamnun ini boy, hidupnya laksana rumput tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Nah. Mati tumbuh di kitan. Karena Mamnun ini duduk taungut tangan ke dagu hati bepandir. Artinya boy, urat hati ini kontak ke telinga bisa kontak ke mata. Bila hati bepandir, pendengaran buta, pendengaran tuli Basa Banjar, mata pun buta. Mamnun ini asik mahayal. Kawan lalu uji Basa Banjar parak lawan hidung kada pinandu. Di sebelah sana ada kawan pulang memanggil kada mendengar. Karena apa? Karena hati kontak lawan Laila. Nah, ini berat musuh nih. Jadi bila duduk taungut, tangan ke dagu, hati bepandir, pandangan pun tuli, mata pun buta. Di mapa aja Mamnun mengatasi ini. Lalu Mamnun ini tidak lain hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan zaman aku ini ada mendapat petunjuk cara jalan keluar. Lalu Mamnun ini mendapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, teringat firman Allah Taala. Nah, jadi boleh sesuatu tuh kita meminta tolong, jangan lawan yang lain. Insya Allah Allah Taala akan memberikan keluar. Contohnya kan seperti Nabi Ayub lawan Siti Rahmah. Siti Rahmah ini kada tahan lagi memelihara Nabi Ayub, lalu melarikan diri. Ujar Nabi Ayub, ikam Siti Rahmah, andaikan aku sembuh nanti, kalau ikam kembali kepada aku, nanti kamu kecambuk 100 kali. Nah kan kisah Nabi Ayub. Setelah itu lalu Nabi Ayub sembuh dari penyakit, Siti Rahmah hendak kembali. Nah jadi Nabi Ayub, kayak apa caranya nih? Siti Rahmah ini andaikan kucambuk 1 kali saja sudah siup, apalagi sampai 100 kali mungkin hancur awak Siti Rahmah. Lalu minta dan keluar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberi jalan keluar, memerintahkan kepada Jibril. Jalan Ta'ala, wahai Jibril, sekarang engkau turun ke dunia, katakan
bersama Nabi Ayub, bahasa Banjar rautlah bila hidi 100 bilah, diikat pokol pelan-pelan kepada badan tubuh Rahmah, itulah sudah gugur Najar Ayub. Nah, diambil lagi. Lalu diraut ada Ayub bila hiding nyur, gue itu biar kok hiding nyur diraut 100 bilah. Bahasa Banjar kita buai nah. Diraut 100 bilah, bidi hiding nyur tadi diikat, dihambetakan kan bahasa Banjar ke badan Siti Rahmah pelan-pelan hanya gemet-gemet. Nah itu Allah sudah tatabus mengajar Nabi Ayub. Lalu kembalilah Nabi Ayub menikahi Siti Rahmah. Nah yang keluar. Jadi Mamnun ini saudara tidak ada lain, hanya kepada Allah SWT meminta jalan keluar. Kayak apa supaya tercapai cita-cita. Lalu Allah SWT membukakan pintu rahmat untuk berdoa kepada Allah SWT supaya tercapai cita-cita. Lalu Mamnun ini saudara teringat firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pernah berfirman kepada Rasulullah, ujar Allah Ta'ala, wahai Rasulullah, adakah di malam ini umat engkau nang bangun tengah malam langsung berwudu, langsung salat 2 rakaat meminta kepada aku? Bila ada jatala ku kabulakan. Jar Nabi ada sedikit. Nah lalu di situ buai Mamnun ini bangun sekitar jam 2, jam 3 juga itu doa nama makbul tuh. Nang Abdal bangun. Mamnun ini buai bangun jam 3. Setelah itu Mamnun ini salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat lalu berdoa. Nah kayak apa doa Mamnun? Ini patut gue dicatat. Inilah kita membaca doa Mamnun. Lalu Mamnun ini gue berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa Mamnun dimustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa doa Mamnun? Nah ini gue doa Mamnun ini banyak orang mengamalkan tercapai cita-cita. Ujar Mamnun, Allahumma rabaini wa baina kama aqrabta Adamu wa Hawa. Apa Bu? Kali lagi. Allahumma rabaina kama aqrabta Adamu wa Hawa. Nah ini dua Mamnun. Saya lagi nah, bila 3 kali ini ada apa biar kan tahu lagi nah. Ujar Mamnun Allah. Ini gue doa ini pun lebih baik daripada uang nih. Kalau jadi ini. Allahumma rabaini wa baina kama akrabta Adamu wa Hawa. Ujar Mamnun. Artinya apa? Artinya ya Allah ya Rabbi Tuhanku. Adakan Bu. Artinya ya Allah ya Rabbi Tuhanku. Yang Mamnun bahasa kita ini. Judoakanlah ulun lawan Laila sama sampian menjudoakan Nabi Adam lawan Siti Hawa. Nah. Lalu doa Mamnun tadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkasnya lalu siapa Laila ini dibukakan oleh Allah surah hati Laila, lalu rindu kepada Mamnun. Nah, Mamnun ini Laila ini sesudah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati rindu kepada Mamnun. Makan tidak enak, tidur tidak enak, semuanya tidak enak lagi karena hati sudah
kontrak bersama Mamnun. Kan ini Allah Ta'ala membukakan doa tadi kabul. Ujar Laila, kayak apa ulun ini mencari Mamnun. Ulun tidak karena lawan Mamnun ini sedangkan bertemu baru satu kali. Rupanya pian Laila ini pernah terlibat lawan Mamnun waktu di pasar. Laila di pasar bertemu Mamnun. Laila ini tidak tahu pada dicintai oleh Mamnun. Mamnun ini sudah lama cinta lawan Laila. Begitu Mamnun melihat Laila di pasar, langsung mendekati, langsung menanya. Ujar Mamnun, wahai Laila, kekasihku, aku sudah lama menyayangimu dan mencintaimu. Laila ini saudara ada tahu pada Mamnun mencintai. Laila ini banyak berteman di pasar. Sopannya ditanya oleh Mamnun, lalu memarcikan ludah. Nah ini terlibatnya bersama Mamnun. Lalu ludah Laila tadi diambillah oleh Mamnun, lalu dikusuk seluruh tubuh, dicium oleh Mamnun. Lalu ujar kawan Mamnun, kenapa ikam memakai itu? Ludah seorang wanita, berarti wanita itu kada berakhlak dan jahat lawan ikam. Aturannya tuh disangiti kan mesti banjir disangiti. Kenapa ikam muka ludah Laila itu diambil, dipusuk seluruh tubuh, bahkan dicium? Nah jawab Mamnun, ikam tahulah Laila itu aku mencintainya mulai ujung rambut sampai ke ujung betis. Seandainya Laila tuh kotoran Laila dilimparnya kepada tubuhku, aku sambut dengan gembira. Itulah kotoran Laila itu sebagai penyembuh penyakit bagi diriku. Karena Laila itu adalah kekasihku. Bila orang yang dikasihi, yang disayangi, yang dicintai itu seluruhnya cinta. Bahkan kotoran itu dicintai. Luar dalam cinta, apalagi ujar Mamnun, apalagi walai bahasa kita emang lidah itu kotoran Laila atau limparnya tubuhku kusambut dengan gembira karena itu sebagai obat penyembuh bagi diriku. Nah Mamnun betul, apalagi dia Mamnun ludah itu ada apa? Nah makanya itu kan ada kan nyanyian rumah Irama, Pak, anjing lebih mulia dari pandanganmu, hingga kau anggap aku sampah yang berbau. Kalau engkau tersedih, jangan begitu caramu, sungguh penghinaanmu menyakiti hatiku. Nah hancur minah. Kau percikan ludah bila ku menyapa. Nah Mamnun menyapa Laila diludahinya. Tapi ludah Laila itu sebagai obat penyembuh bagi Mamnun, gembira Mamnun. Nah, kan itu pasnya rumah Rama tuh. Kau palingkan muka bila ku memandang, kau perciskan ludah bila ku menyapa.
begitu tiganya kau pada dia itu bisa lagi nyanyi itu enak. Bisa lagi nyanyi. Ringkasnya boy di mapa ujar Laila ulun nih mendaki Mamnun. Sedangkan ulun ini pernah terlibat meludahi Mamnun. Tapi Laila ini boy ujar Laila ulun kada mencari Mamnun bisa mati. Seminggu udah kada makan, kada kau makan. Amun dirasakan kematian ini. Makan kada kawa, minum kada kawa. Bahira kada kawa aja mesti banjir juga. Kami kada kawa. Inyang buai orang kawa bahira. Anjing lebih mulia dari pandangan hingga kau anggap aku sampah yang berbau. Kalau kau tak sudi jangan begitu kamu, sungguh penghinaanmu menyakiti hatiku. Kasihan di lo. Laila ini buat di malam hari berpikir. Nah, ujar Laila bae lamun ulun kalau mencari Mamnun sekorang-korangnya ulun gila bisa mati. Mungkin ulun ini jerman Laila ketolahan lawan Mamnun. Karena ulun pernah membartikan lidah ke tubuhnya. Lalu lidah ulun itu jer Laila diambilnya disepuakannya seluruh tubuh sebagai obat penyembuh dirinya. Jadi jer Laila ulun ini bisa ketolahan Mamnun. Makan kada kawa, minum kada kawa, bahira kada kawa, uji besi bajir bakabis kada kawa. Kan apa sebab? Orang makan tuh orang bahira tuh lantaran makan. Orang bakabis itu lantaran minum. Kalau bilang minum kada, makan kada, jelas kada apa dihiraan, kada apa dikatabiakan. Sama orang bertemuan kawan, tolak begawi ke negeri orang, kayak pawal gawian dia, kita tahan makan, alhamdulillah, jangan alhamdulillah aja napa, kada apa dia makan, atau tahan makan, nasi ikong juga ada ubi hira. Kenapa sih? Dimakan kali dia kenapa dihirakan? Para hadirin rahimahullah. Kalau kayaknya aja Laila sudah datangi Mamnun. Cari Mamnun di mana alamat Mamnun. Dia orang Bahari itu pilih jalan di Muntung sama alamat di Muntung juga tanya pas bertemuan lawan Mamnun. Jadi rumah Mamnun ini pian kada kayak kita berumah pondok riut, pondok gubok. Di waktu Mamnun nilah makan. Lalu Laila sampai ke rumah Mamnun. Ujar Laila, Assalamualaikum. Mamnun ini boleh mendengar suara Lailanya langsung meluncat. Nasti tasipak tambur. Karena Mamnun itu merindukan. Jadi suara itu sekalipun 10 tahun kita bertemu masih berkemandang aja masih teringat suara. Cintaan itu dakwah dihurupi. Mendengar suara Laila, Mamnun langsung mencari ujar Mamnun Waalaikumsalam. Ujar Laila ulun ni 4 bertanya lawan pian, lamun pian iya alhamdulillah. Bilanya lain ulun banyak minta ampun maaf. Nah,
ujar Mamnun apa gerang bahasa Banjar. Pian ni iya kah nang ujar orang ngaran Mamnun. Ujar Mamnun alhamdulillah iya. Nah ujar Laila alhamdulillah. Ujar Mamnun nang apa habar? Habar ulun kan bapak ulun mencari sempian. Anak bertanya. Bahasa Banjar bertakon. Pian iyalah nang ulun partikan lidah nang di pasar kemarin. Ya aja Mamnun. Nah inilah jadaya ulun datang ke sini tidak lain banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak minta maaf, minta ridha. Ada apa aja Mamnun? Tidak ada aku ini lain-lain. Pintu ampun dan maaf itu tidak pernah tertutup. Ini tang malam kita minta ampun siap mengampuni. Nah, selain daripada itu, Laila ulun bertanya alam Pian. Pian berpikir udah anak. Nah, ujar Mamnun, aku Laila ada mau benak, aku selalu laki-laki. Kalau kayak itu, Laila ulun bertanya kembali, Pian udah kawin. Ujar Mamnun belum kawin. Ulun gin belum menjawab Laila. Nah, bis. Amun kayak itu jar Mamnun amun ika belum kawin, aku belum juga kayak kita satu akan. Itulah jadi nang maksud ulun datang ke sini. Nah, ringkas kisah boy, kawinlah Mamnun bersama Laila. Tidak beberapa lama Laila hamil melahirkan seorang anak diberi nama yaitu diberi nama Siti Sarah. Nah, kiranya inilah kisah yang berjudul inilah kisah yang berjudul Cintaku Bertepuk Sebelah Tangan. Itu sudah perhatian dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu di gelombang yang sama karena ini kawan pulang berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.